Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, salawat salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia dan hidup penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini matahari masih terbit dan udara masih diperkenankan oleh Allah untuk kita hirup. Alhamdulillah, tanpa terasa saat ini kita telah berada di penghujung bulan Sa'ban, yang berarti tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang suci, bulan yang disebut sebagai karunia agung yang hanya diberikan atau dihadiahkan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan akan segera datang dan kita tak mungkin bisa menghindar. Bagi orang-orang yang berekonomi cukup dan tidak pernah merasakan kelaparan, maka Ramadan dengan kebiasaan yang berbeda mungkin bisa jadi terasa sedikit berat, karena kita harus meninggalkan kebiasaan kita sehari-hari seperti makan pagi, makan siang, dan makan sore. Oleh karena itu, para ulama memberikan catatan tentang hikmah puasa, bahwa hikmah puasa diantaranya adalah untuk mempertajam kecerdasan sosial manusia, agar bisa merasakan pedihnya orang-orang miskin yang kelaparan yang ada di sekelilingnya. Bagi orang-orang miskin yang biasa lapar, bisa jadi Ramadan dengan kewajiban puasa akan terasa lebih ringan, karena menahan lapar sudah bukan hal baru baginya. Namun demikian, sejatinya yang membuat berat atau tidak itu adalah faktor iman dan hidayah, bukan sekedar faktor ekonomi. Seorang yang memang menginginkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka baginya menahan lapar bukanlah sesuatu yang berat. Tapi bagi seseorang yang tidak memiliki keimanan yang kuat, maka puasa akan terasa sangat berat. Tidak sedikit orang-orang miskin, gelandangan, yang sudah terbiasa melarat dan lapar, tapi mereka tidak mau berpuasa karena tidak ada iman dalam hatinya. Dulu diceritakan ada seorang miskin bernama Syuaib Al-Ala'i. Ia terbiasa lapar tapi tidak mau sholat dan tidak mau berpuasa Ramadan. Ia bilang, buat apa aku sholat? Sholat itu untuk orang-orang sombong, agar mereka rendah hati. Puasa itu untuk orang-orang yang kaya, yang selalu kenyang, agar mereka merasakan pedihnya lapar. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman, meskipun berat secara fisik, puasa akan terasa ringan di hati. Tapi bagi orang-orang munafik, meskipun ringan secara fisik, puasa maka akan terasa berat di hati. Memang puasa Ramadan bukan sekedar faktor terbiasa lapar atau tidak, tapi adalah faktor hidayah ataupun iman. Bahkan orang yang terbiasa berpuasa pun
tidak dijamin ia bisa puasa di bulan Ramadan. Konon Abu Al-Aina, pujangga Abbasiyah yang masyhur, pernah melihat seseorang budak perempuan minggat dan bersumpah tidak akan kembali kepada tuannya. Abu Al-Aina bertanya, kenapa? Perempuan itu bilang, jika menggauliku ia bisa berdiri, tapi kalau sholat ia duduk. Kalau memakiku ia menggunakan bahasa Arab yang fasih, tapi ketika membaca Al-Quran bahasa Arabnya salah-salah. Ia selalu berpuasa Senin Kamis, tapi kalau Ramadan ia tidak berpuasa. Ia selalu salat duha, tapi tidak pernah melakukan salat subuh. Bagi orang-orang yang beriman, lapar bukanlah beban yang berat. Tidak ada beban dan rintangan yang berat di hadapan iman dan keyakinan. Bahkan bagi sebagian orang, Ramadan justru menyuguhkan ketentraman dalam hatinya. Suasananya hidup dan semarak dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita hidup di pedalaman, di pedesaan, kita akan merasakan lebih banyak lagi suasana yang berbeda di bulan Ramadan. Suasana malam yang jauh lebih hidup, sayup-sayup, isya yang biasanya didominasi dengan desau angin, gemerisik daun dan suara jangkrik, kemudian berganti menjadi hingar-bingar tarawih, tadarus, juga anak-anak yang suka main kentongan. Di ujung sore semua anggota keluarga berada di rumah, berkumpul dengan tenang menunggu azan maghrib berkumandang. Sungguh suasana yang begitu tentram dan membahagiakan. Maka bagi orang yang beriman, selalu ada kerinduan yang terselip di hati akan datangnya bulan Ramadan. Rindu akan suasana religius yang tiba-tiba bangkit serentak dan syiar agama yang lebih berkibar. Karenanya Ramadan datang, Ramadan dijelaskan, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Iman yang dipanggil. Maka Ramadan adalah tamu agung yang ia berkunjung datang menemui orang-orang yang beriman. Maka bagi orang yang beriman, kedatangannya sungguh akan membahagiakan. Sehingga Nabi SAW jelaskan dalam salah satu hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia, bergembira menyambut masuknya atau datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Karenanya, melalui kesempatan kali ini, mari kita sama-sama meraba ke dalam dada kita masing-masing. Adakah rasa rindu dan kebahagiaan itu dalam dada kita? Kalau tidak, mungkin pertanyaannya, apa kabar dengan iman kita? Mumpung masih ada kesempatan untuk bersiap, marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya, tamu agung yang mulia, bulan yang istimewa, yang penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melimpah tumpah ruah di dalamnya. Bersiaplah menyambutnya dengan gembira, seraya terus berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah limpahkan keberkahan buat kita semua, dan Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan yang seakan-akan sudah terasa dekat di depan mata. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
seberat apapun beban hidup yang mungkin saat ini sedang kita hadapi, jangan lupa untuk bahagia menyambut kehadirannya. Allahumma ja'alna minal farihina bidukhuli Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.